Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Manipul News Waskita. Dalam rangka untuk podcast perdana kali ini, kami memanggil lembaga yang menjadi partner kita. Yang pertama yaitu LBH Indonesia Menggugat. Sore hari ini telah hadir satu Mas Insinyur Kristianto MH selaku PLT Presiden LBH Indonesia Menggugat. Sebelah kanan saya telah hadir Saudara Muhammad Samsu SH selaku Ketua Konwil LBH Banten. Banten tidak Jawa Barat ya, itu Jawa Barat. Karena Banten sendiri. Ya. Pada malam hari ini kita mencoba untuk berevaluasi, untuk berintrospeksi selama perjalanan LBHIM dalam mengawal memberikan bantuan persoalan hukum maupun persoalan sosial kepada masyarakat yang ternyata banyak dinamikanya. Kita masih ada beberapa PR, Mas Samsu, PR kita yang tentunya berkaitan dengan kepentingan rakyat. Kita sudah pernah sampai ke RDP, persoalan ada NTRI yang ada di Jepara, ada NTRI yang ada di Jawa Tengah, persoalan tambah. Semangat kepada teman-teman semua bahwa ini adalah benar. Pasti kita akan diberikan kesempatan yang lebih baik lagi. Pemerintah Jepara akhirnya telah menetapkan rancangan peraturan daerah Ranperda tentang rencana tata ruang dan wilayah RT/RW Kabupaten Jepara tahun 2023 sampai tahun 2043 menjadi Perda Kamis tanggal 4 Mei tahun 2023. Soalan mengambil air laut dipidanakan, air laut milik Tuhan Yang Maha Esa dipidanakan. Ini baru ada di Republik ini. Ya, makanya ini coba kita nanti dalam rangka memberikan masukan kepada pemerintahan Prabowo Gibran kali ini, kita akan mencoba dalam segi hukum formal segala peraturan undangan yang bisa kita berikan kepada pemerintahan, masukan positif, konstruktif, maupun koreksi yang nantinya ke depan bisa menjadi pegangan oleh para penentu kebijakan. Yang pasti banyak yang alergi ketika mendapatkan kritik masukan dari masyarakat. Saya mulai dari Presiden LBH Indonesia Menggugat, Saudara Insinyur Kristianto SH. Monggo, Mas Tris. Terima kasih Mas Gunawan atas kesempatannya. Jadi saya baru beberapa hari lalu, beberapa waktu lalu ya, di Daulat dari Presiden melaksanakan tugas Presiden Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Kalau kita lihat tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Yayasan yang menaungi LBH Indonesia Menggugat. Tadi disampaikan oleh Mas Gunawan bahwa kiprah dari LBH Indonesia Menggugat ini sudah banyak ya, dan ini menyentuh ya kepentingan masyarakat ya, bukan cuma terkait masalah hukum, tetapi juga masalah sosial. Harapan kami ya selaku Presiden ya, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Menggugat ya, kami ya ke depan ini ya akan berupaya untuk bagaimana ya hukum ditegakkan di Republik Indonesia kita ini ya. Jangan sampai hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kalau kita lihat di dalam perjalanan LBHIM sudah disampaikan oleh Mas Gunawan tadi, ya banyak kasus-kasus hukum yang mencederai
rasa keadilan masyarakat. Kata Indonesia bukan Indonesia, nak kata Malaysia pun bukan Malaysia. Mereka pada saat sebelum meninggal tidak bisa mengakses bantuan Ke depan, ya ini seharusnya tidak boleh terjadi. Ya. Nantinya, ya LBH Indonesia Menggugat ya akan bersama-sama dengan rakyat, ya untuk menegakkan hukum, ya. Yang kedua, ya bersama-sama dengan rakyat juga, ya untuk mengawal kepentingan masyarakat, ya utamanya kepentingan masyarakat bawah, masyarakat kecil, ya, yang rasa keadilannya dicederai ya oleh banyak pihak, ya, dan ini menjadi kewajiban dari lembaga bantuan hukum dari Indonesia Menggugat untuk memberi bantuan, ya, memberi pengawalan ya kepada aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, ya, terkait dengan rencana ke depan dari Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Mas Ristianto selaku PLT Presiden LBH Indonesia Menggugat. Semangat baru dengan adanya program-program yang mungkin nanti akan menjadi satu kebijakan khusus yang dilakukan oleh Sris selaku Presiden LBH Indonesia Menggugat. Nah, mungkin untuk tahapan berikutnya yang selama ini sudah hampir lebih 5 atau 6 tahun berkiprah bersama LBH, mungkin dari saudara Muhammad Samsud selaku Korwil LBHM wilayah Banten, bagaimana tanggapan dan mungkin usulannya ke depan LBHM ini untuk kepentingan pembelaan aspirasi masyarakat. Monggo, Mas Samsud. Baik, terima kasih Pak Muhammad Gunawan selaku kalau dalam posisi di sini umum ya Pak ya. Iya. Pertama-tama saya ucapkan dulu ke Pak Insinyur Ristianto, sarjana hukum, master hukum, karena beliau saat ini sudah didaulat sebagai presiden menggantikan pemimpin yang sudah kemarin ada putusan dari Dewan Pembina yang telah memberikan rekomnya untuk segera membuat keputusan agar satu diterbitkan SK untuk pengangkatan dan kedua untuk pemutusannya sebagai anggota mereka. Baik, setelah itu saya akan coba memaparkan beberapa kegiatan saya selama ikut dalam di Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Menggugat ini. Alhamdulillah sudah beberapa kali kita ikuti untuk memberikan satu apa istilahnya bantuan hukum atau pendampingan hukum terhadap beberapa masyarakat yang mempunyai istilahnya memberikan pengaduan ke kantor kami untuk dilakukan satu pendampingan hukum. Salah satunya adalah warga yang ada di wilayah Jawa Tengah, di Karimun Jawa. Petani tambak udang Karimun Jawa Jepara berangkat untuk menghadiri undangan RDP Komisi 2 DPR RI di Senayan, Jakarta. LBH Indonesia Menggugat sebagai kuasa hukum petani tambak juga turut mendampingi pada acara tersebut. Hal ini terkait Perda Kabupaten Jepara nomor 4 2023 yang dianggap tidak memenuhi syarat formil dan material. Jadi kami di sini dalam rangka bagaimana untuk memperjuangkan pembatalan Perda RW nomor 4 tahun 2023 Kabupaten Jepara atau minimal bahan asal yang bagi para petani tambak, sehingga di Karimun Jawa harmonisasi antara pariwisata dan usaha tambak bisa berjalan seperti sedia kala. Pembahasan rencana Raperda itu belum pernah dilibatkan untuk bicara secara teknis, sehingga mereka nampak ada sebuah indikasi diduga ini ya, indikasi sebuah pesanan undang-undang atau pesanan perda
yang akan menghilangkan mata pencarian petani tambak. Kita sudah all out di sana, survei segala macam sudah semua kita sudah berikan. Namun itu juga semua kita serahkan ke APH ya, aparat penegak hukum yang menangani perkara. Kebetulan waktu itu saya tidak sepenuhnya mengikuti secara detail. Tapi begitu saya mengetahui bahwa ending dari satu peristiwa hukum di sana RG. Jadi ada restoratif justice yang memang harus ditempuh. Insya Allah kita akan berhenti. Kedua, kemungkinan juga kita akan memberikan lanjutan terkait masalah apa itu kemarinnya RDP ya, untuk Ya, RDP. RDP terkait jadi ada satu peraturan daerah yang secara hierarkis bertentangan dengan peraturan di atasnya. Makanya kita waktu itu tapi karena ada satu kebijakan dari satu orang bupati waktu itu PJ ya, malah masuk PJ bisa mengeksekusi. Jadi apa yang kita perjuangkan bisa di stop dulu di situ. Nah itu masih belum berhenti sebetulnya. Nah, kita ini tetap akan melakukan apa yang menjadi target-target kita selanjutnya. Dan saya sebagai koordinator wilayah untuk koordinasi juga akan tunduk dan patuh dengan pimpinan yang saat ini baru dilantik. Jadi artinya kita satu komando, Pak. Itu dulu Pak Gunawan yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Samina wa amonam. Ya, alhamdulillah. Kalau memang konsepnya Mas Muhammad Samsu dari dulu seperti itu. Jadi kami samina wa. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Samsu tadi, betul, kita masih punya tugas satu dengan konsep RG yang dokumen ini sudah kita kumpulkan, sebentar lagi akan kita ajukan ke Mahkamah Agung. Jadi JR ini akan menjadi tugas LBH kita ke depan. Terus yang kedua masalah ada segi politisnya, bahwa saya akan menyampaikan apa adanya. Bahwa dulu ketika pencabutan perda ini itu dalam hukuman HAM, Ganjar Pranowo itu 7 September 2023 dia lengser dari gubernur. Tapi pada tanggal 4 September dia menandatangani tentang batalan perdana. Tanggal berapa dia lengser? Tanggal 7 September. Saya masih ingat tanggal 4 September. Kan tidak panas. Bukan orang Marhen dia. Ya ngomong di MNI tapi bukan orang Marhen. Saya sebut apa adanya. Jadi tanggal 4 September dia menandatangani penerbitan tentang perda peraturan RT RW yang baru nomor 4 tahun 2007. Jadi membatalkan tentang adanya perda lama, ya, memberlakukan perda baru tentang tidak bolehnya kegiatan tambak udang di Kalimantan. Nah, itu adalah hasil karya seorang Ganjar yang sehingga memasukkan 4 orang dalam penjara. 4 pengusaha tambak udang di Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pengerusakan dan pencemaran lingkungan kawasan Taman Nasional Karimun Jawa. Keempat tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun dan denda hingga 10 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Jepara, Jawa Tengah resmi menahan 4 pengusaha tambak udang di Karimun Jawa terkait pengerusakan dan pencemaran lingkungan kawasan Taman Nasional Karimun Jawa. Penahanan ini dilakukan setelah Kejaksaan Negeri Jepara menerima pelimpahan dari penyidik penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selama kurungan 1 tahun. Itulah hasil karya seorang Ganjar yang hidupnya seperti ini. Ya. Saya katakan nanti di lain saya akan uji coba tentang BMN-nya ini. Saya kira LBH IM ini Mas merupakan satu garda yang boleh katakan sudah diperhitungkan oleh teman-teman lingkungan aktivis. Kenapa? Kita tidak akan berusaha untuk dekat-dekat yang namanya 86, kompromi dan sebagainya.
Kalau kita memang ada data, ada bukti, kita terus. Tapi ketika kita bermain, kita sudah memberikan satu atmosfer masuk angin yang seperti dilakukan oleh anggota kita di daerah-daerah, ya kita percaya. Makanya kita nanti soalnya akan terpusat. Betul kata kita yang sebagai Korwil Banten ini semuanya akan terpusat di pusat. Jadi kalau ada sesuatu masalah harus dilakukan dulu, harus dieksekusi. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi mungkin untuk closing statement Mas Restianto selaku Presiden LBH, kira-kira kedepannya apa? Nanti kita akan berkolaborasi dengan Manipul Rus kita ini yang ke depan akan menjadi corong kita untuk menyuarakan keadilan masyarakat, keberpihakan terhadap masyarakat, terutama kaum mahen, kaum lemah, kaum yang tidak ada yang menyuarakan. Saya kira demikian. Silakan Mas. Baik, terima kasih. Jadi ke depan ya, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Menggugat ya, sesuai dengan namanya ya, Indonesia Menggugat ini adalah satu karya besar Bung Karno yang ditulis tahun 1930 merupakan pidato pembelaannya di sidang pengadilan di Bandung. Nah, sesuai dengan namanya ya, tentu langkah dan gerak dari Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Menggugat ya, itu tentunya harus berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Utamanya dalam aspek yang terkait dengan penegakan hukum. Jadi kalau selama ini ya masyarakat bawah ya, rakyat kita di bawah ya, ini cenderung ya dirugikan ya di dalam penegakan hukum. Maka di sini tentunya Lembaga Bantuan Indonesia Menggugat akan tampil ya untuk membela ya kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat. Nah, jadi setidak-tidaknya ya kita berharap hukum itu tidak hanya tajam ke bawah, kumpul ke atas, tetapi hukum prinsipnya harus ditegakkan. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Restianto selaku PLT Presiden LBH Indonesia Menggugat, Mas Samsu sebagai Korwil LBH Indonesia Menggugat wilayah Banten, dan pada tamu-tamu kita yang mungkin nanti akan kita jadwalkan untuk podcast di Manipul News pas kita. Atas kehadirannya, saya selaku host dan selaku Ketua Umum Yayasan LBH Indonesia Menggugat, saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.